Kanjeng, menyoal masalah keberadaan Benteng Vastenburg ini sebenarnya statusnya gimana, Jeng? Ya, jadi Benteng Vastenburg itu kalau kita bicara sejarahnya kan keberadaan Benteng Vastenburg hampir sama seperti keberadaan Benteng Vredenburg ya yang di Jogja ya. Semuanya pasti berada di sisi depan keraton dan pada posisi sebelah kanan. Jadi secara budaya dan secara sejarah pasti ada hitung-hitungannya ya. Nah, yang perlu diketahui masyarakat bahwa Benteng Vastenburg yang ada di Kota Surakarta ini dahulu itu dipakai oleh tangsi militer atau dipakai untuk Dikifnam sebagai kompleks militer ya, A13 sampai dengan sekitar tahun 1991. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena pada tahun 1987 saya itu mainannya di sini karena putrinya dari komandan 13 waktu itu adalah teman saya sekolah. Ya, jadi depan ini wilayah Vastenburg ini dulunya adalah kompleks tangsi militer, ya, termasuk yang ada di sisi sebelah selatan yang ada, kalau dulu terkenal dengan nama bioskop Kartika Theater ya. Tahun 1991 setahu saya, saat itu saya bekerja sebagai media, sebagai wartawan jurnalis, itu Benteng ini tukar guling. Ya, jadi tangsi yang dipergunakan untuk tangsi militer ini tukar guling, kemudian tangsi militernya atau kompleks militernya dipindahkan ke daerah Mojolaban 13. Nah, setelah itu Benteng ini dikuasai oleh pihak ketiga. Tidak perlu saya sebut nama ya, tetapi intinya pihak ketiga ini dulu menguasai satu-satunya tempat di tempat ini. Ya, kemudian karena saya keluar kota, bekerja di luar kota tahun 2000-an saya balik, saya kaget ketika masuk dan melihat Benteng ini sudah berubah fungsi. Setahu saya tahun 92 ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 92 tentang cagar budaya. Seharusnya bangunan yang ada di dalam benteng yang dulu masih banyak. Bangunan-bangunannya ada pos militer, ada pos keamanan, ada bangunan untuk tempat tinggal, bahkan kalau tidak salah ada gudang mesiu dan sebagainya. Sekarang rata dengan tanah. Saya tidak tahu siapa yang melakukan perusakan ya di dalam. Tetapi yang menjadikan kekagetan saya adalah ketika kemarin muncul kasus penarikan aset oleh kejaksaan terkait dengan kasus Asabri, bahwa ternyata di tanah di seputaran Benteng ini sudah dimiliki oleh lebih dari satu orang. Nah, bagaimana caranya, kok bisa dan sebagainya, kapan terjadinya, itu yang saya tidak tahu. Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi. Apapun itu, Benteng ini sejak 92 sudah menjadi cagar budaya. Bahkan zaman eranya zaman eranya Wali Kota Imam Supomo tahun 97, Benteng ini sudah dijadikan sebagai Imam Sutopo. Benteng ini sudah menjadi cagar budaya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Kanjeng, cagar budaya kok bisa dimiliki oleh swasta itu gimana, Kanjeng, ceritanya, Kanjeng? Nah, tadi kan di depan saya sudah pertanyakan, kok bisa? Karena satu-satunya, mungkin banyak masyarakat belum paham, satu-satunya benteng yang dikuasai pihak swasta di Indonesia, benteng pasca penjajahan Belanda, itu ya hanya Benteng Vastenburg. Mau Vredenburg, mau Malbork di Sulawesi, mau yang di Bengkulu dan sebagainya, semua dikuasai oleh pemerintah. Maka wajib hukumnya sekarang ini bersama-sama dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, ya, untuk bagaimana bisa dikembalikan kepada masyarakat dalam hal ini melalui pemerintah daerah Kota Surakarta. Kira-kira langkah yang bisa dilakukan apa, Jeng, untuk bisa mengembalikan aset ini? Setahu saya untuk bentengnya, lahan bentengnya sendiri itu hak guna bangunannya sudah berakhir, ya kan? Cuman kenapa belum terpenuhinya serah terima bangunan saya tidak tahu. Tetapi dengan adanya kemarin ada 5 sertifikat tanah yang terkait dengan Asabri kemudian dilakukan penyitaan, ada baiknya pemerintah daerah dalam hal ini Kota Surakarta
bersama-sama dengan pemerintah Jawa Tengah dan pemerintah pusat untuk melakukan pembicaraan terkait bagaimana benteng ini bisa dikuasai kembali oleh pemerintah Kota Surakarta atau pemerintah setidak-tidaknya. Ya. Jadi lingkungan di sekitar benteng ini kan tanahnya sekarang kalau tidak salah ada 9 sertifikat tanah, 5 sudah disita, masih ada 4. Dan semuanya tanahnya bersertifikat hak guna bangunan. Kalau hak guna bangunan, hitung-hitungannya 30 tahun kan sudah 20 hingga 30 tahun berakhir. Kita tunggu saja berakhirnya. Ya, begitu berakhir, ajukan permohonan untuk tidak bisa diperpanjang. Sehingga secara tidak langsung benteng itu sedikit demi sedikit bisa kembali kepada pemerintah Kota Surakarta. Jadi, mungkin ada pesan tersendiri Kanjeng selaku advokat yang banyak menangani masalah cagar budaya. Pesan tidak ada ya, pesan saya hanya tadi langkah-langkah yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya, saya siap membantu. Sebagai seorang advokat saya siap membantu bagaimana caranya, strateginya seperti apa dan sebagainya. Ya. Apakah kita mau mundur ke belakang atau cukup maju ke depan, silakan. Kalau mundur ke belakang berarti dicari siapa pelaku perusakan dan itu butuh waktu panjang. Tapi kalau mau bicara ke depan, yang penting bagaimana benteng ini bisa dikuasai oleh pemerintah kembali dan kemudian dihidupkan sebagai museum. Terima kasih Kanjeng. Demikian wawancara Liberty dengan beliau Kanjeng Pangeran Bambang Prajoto Nagoro SH selaku konsultan hukum advokat yang banyak menangani masalah kasus cagar budaya. Kali ini beliau berbicara tentang permasalahan yang melilit di Benteng Vastenburg Solo. Hogstek Waterstand Audition. Suasana dalamnya dari Benteng Vastenburg yang dahulu pernah dipakai untuk markas militer Belanda, selanjutnya dipakai oleh markas TNI Angkatan Darat Brigif 6 Kostrad yang sekarang dipindahkan di Mojolaban, Sukoharjo. Cagar